Oke, selamat siang rekan-rekan. Terima kasih sudah join di live session sore ini. Eee, ya ini sudah minggu ke-10 ya, pertemuan 10 teman-teman. Tapi kalau teman-teman ngecek Google Classroom sepertinya masih berantakan. Lagi sebentar saya akan rapikan. Jadi, banyak topik pertemuan yang belum masuk ya. Nah, nanti akan saya lengkapi dari pertemuan 5, 6, dan seterusnya. Nah, teman-teman untuk UTS mungkin banyak yang bertanya-tanya, UTS-nya kapan, bentuk UTS kayak gimana. Rencananya UTS saya akan push teman-teman sampai bab 4 ya, teman-teman. Bab 4 itu adalah UTS-nya, kemudian UAS-nya adalah, kalau laporan KP itu teman-teman ngerjain sampai bab 6. Jadi sampai UTS itu yang banyak, yaitu sampai bab 4, kemudian lanjutannya di bab, eee, 5 sama 6 itu teman-teman tinggal menyelesaikan perancangan kalau misalnya teman-teman membuat laporan, eee, perancangan sistem untuk KP-nya, seperti itu. Nah, UTS-nya kapan akan diadakan dan kapan terakhir pengumpulan, eee, kapan ya? Sebentar, teman-teman. Yang jelas sebenarnya dalam bulan ini sih ya seharusnya, karena teman-teman kan posisinya, setidaknya sudah ujian KP itu di tanggal 18, Desember. Nah, hitungannya 18 Desember itu kan lagi 2 minggu dari sekarang, itu tepat sekali 2 minggu dari sekarang, karena sekarang tanggal 4. Jadi tanggal 18 teman-teman sudah ujian kerja praktek. Nah, kalaupun misalnya apakah akan ada perpanjangan, itu saya yakin pasti akan ada perpanjangan, karena, sebenarnya kan semester kan belum berakhir ya, jadi kan teman-teman sebenarnya masih punya hak untuk menyelesaikan kerja praktek, yaitu sampai di pertemuan 16 nanti. Tapi itu sepenuhnya tergantung dari kebijakan di KPTA. Nah, saran saya teman-teman silakan dimaksimalkan dulu bimbingannya, at least setidaknya teman-teman sudah menyentuh bab 4 dulu dan bab 5 sebagian gitu. Sehingga untuk UTS, saya akan coba push teman-teman minggu depan itu sudah sampai di bab 4. Nah, sehingga yang menjadi UTS nanti adalah yang ini, teman-teman. Yang bab 1 sampai bab 4, kayak gitu. Itulah yang menjadi UTS nanti. Jadi, itu bentuk UTS-nya. Nah, topiknya adalah UTS. Nah, semoga bisa dipahami teman-teman ya. Untuk UTS itu bab 1 sampai bab 4, kemudian untuk due date-nya atau tanggal terakhir pengumpulan, nggak mau di sini saya harus batasi tanggal 10. Seperti itu teman-teman. Jadi, coba di-push dulu 1 minggu ini teman-teman, karena kondisi kan sudah selesai UTS. Jadi kalau teman-teman, sebelumnya mungkin karena kesibukan dengan UTS, jadinya nggak sempet untuk, eee, mengerjakan metopennya, ataupun juga KP itu sama aja sih sebenarnya ngerjain KP sama ngerjain metopen. Cuman bedanya kalau sama KP teman-teman sama dosen pembimbing, ya kalau misalnya dengan dosen pembimbingnya, lumayan intens dapat bimbingan itu bagus. Tapi kalau seandainya enggak, setidaknya ada saya di Metopen untuk backup teman-teman memastikan biar per tanggal 11 nanti itu bab 1 sampai bab 4-nya kelar, kayak gitu. Nah, sekarang yang pasti akan menjadi pertanyaan teman-teman semua adalah, apa yang biasanya akan kita tulis di bab 4, 4 ya, bab 4 yang lumayan. Bab 4 itu kalau di seminar itu bab 3. Nah, sekarang kita akan coba bedah itu pelan-pelan, kemudian kita bahas. Nah, teman-teman yang, saat ini diskusinya agak susah saya lewat Google Classroom memang sepertinya, karena saya harus ngecek satu-satu. Kalau memang ingin diskusi japri via Telegram itu sangat saya rekomendasikan ya teman-teman ya.
karena menurut saya itu paling cepat tuh dapat jawaban. Eee, Kalau bisa jangan di WhatsApp, karena WhatsApp saya biasanya untuk kerjaan dan proyek atau project. Kalau misalnya teman-teman masuk ke WhatsApp nggak masalah, tapi terkadang saya lebih sering skip gitu loh. Jadi kadang-kadang kelupaan untuk saya balas. Tapi kalau di Telegram saya pasti meluangkan waktu untuk memastikan, chat-chat yang masuk di Telegram itu saya cross check semua, seperti itu. Nah, selanjutnya, eee, sebentar, ini saya masih buka. Oke, sepertinya agak lambat untuk ini, tapi kita pelan-pelan aja, kita tunggu. Oke, ini udah mau kebuka. Nah, teman-teman, kita langsung masuk ke bab 4 ya. Sepertinya pembahasan bab 4 ini. Nah, ini teman-teman, di bab 4 itu judulnya adalah metode penelitian. Jadi ini yang pertama, dari segi judul bab. Jadi teman-teman jangan melakukan eksperimen, bab 4 itu misalnya adalah, apa, perancangan sistem atau apa gitu namanya, jangan ya. Bab 4 itu sepakati sesuai dengan pedoman adalah metode penelitian, bukan metodologi penelitian, bukan. Metode penelitian, selesai. Jadi pastikan dulu dari segi bab 4-nya adalah metode penelitian. Kemudian teman-teman cek apakah teman-teman mengambil bedah teknologi sebagai kerja prakteknya, atau ngambil perancangan sistem, atau ngambil rancang bangun sistem. Nah, kalau seandainya teman-teman membuat rancang bangun, tentunya akan berbeda dengan membuat perancangan saja. Kalau seandainya teman-teman membuat rancang bangun, itu artinya perancangannya saja yang masuk di bab 4, seperti itu. Kemudian untuk teman-teman yang DGM, itu kita punya topik tentang perancangan multimedia. Nah, seperti ini. Nah, karena berdasarkan, hasil dari diskusi yang sering saya temui di Google, di Telegram, kebanyakan teman-teman memang mengangkat perancangan sistem. Nah, untuk perancangan sistem, teman-teman cukup memasukkan, ini ya, teknik pengumpulan data ya, dari tempat dan waktu penelitian, kemudian teknik pengumpulan data, kemudian ada sumber data, primer dan sekunder. Saya harap teman-teman tidak begitu bingung dengan dua istilah itu. Jadi kalau berdasarkan hasil observasi, pengambilan langsung, wawancara, nah yang seperti itu otomatis, teknik pengumpulan datanya adalah primer, seperti itu. Kecuali kalau teman-teman memang mengambil data berupa report atau laporan seperti itu di tempat KP, itu masuk ke kategori teknik pengumpulan data sekunder, seperti itu. Nah, selanjutnya, membuat sistem di perusahaan. Nah, sistem yang di perusahaan ini, teman-teman, itu adalah sistem yang digunakan perusahaan saat ini. Nah, terus teman-teman bingung di perusahaan ini manual gitu misalnya, nggak pakai sistem, nggak pakai apa-apa. Nah, disinilah celah teman-teman untuk membuat dokumen flow ya, dari perancangan yang akan teman-teman angkat. Seperti itu. Jadi teman-teman buat dokumen flow-nya, kemudian masukkan ke subbab untuk sistem di perusahaan. Nah, di dokumen flow itu teman-teman silakan ceritakan alur proses bisnis apa saja yang terjadi. Saran saya memang kalau ngejar perfect atau sempurna banget itu akan susah karena kita rentang waktunya pendek banget nih sampai 18 Desember. Saran saya adalah sampai 18 Desember nanti selesaikan laporan KP-nya seselesai yang bisa teman-teman buat. Itu aja sih. Sehingga kalaupun ada perpanjangan waktu setelah itu, teman-teman bisa tinggal melakukan modifikasi sedikit dari laporan kerja praktek atau laporan metopen yang sudah teman-teman buat. Jadi jangan nuntut sempurna dulu atau jangan nuntut perfect dulu. Saran saya, buat bab 4, ketik langsung teknik pengumpulan data saat ini juga, kalau memang itu belum. Kemudian masuk ke sistem perusahaan. Untuk sistem perusahaan, saran saya masukkan 2 atau 3 dokumen flow yang kiranya bisa teman-teman buat. Jadi misalnya di tempat
kerja prakteknya teman-teman atau metopennya teman-teman itu membuat, apa namanya, perancangan untuk administrasi pendataan penduduk gitu misalnya, ya teman-teman buat dokumen flow bagaimana sebuah pendataan dokumen itu dilakukan. Atau teman-teman membuat perancangan di perusahaan yang bergerak di bidang retail gitu misalnya pembelian penjualan barang, teman-teman buat di sana bagaimana dokumen flow proses penjualan barang atau pembelian barang yang seperti itu. Jadi angkat dokumen flow-nya di sana dan ingat jangan hanya dokumen flow saja. Teman-teman setiap memberikan gambar di subbab itu wajib ada narasinya. Jadi jangan dibiarkan gambar itu hadir begitu saja bisu gitu loh, nggak ngomong gitu. Itu harus dikasih penjelasan atau dikasih narasi. Jadi kurang lebih itu yang harus teman-teman perhatikan untuk bab 4. Nah, ini yang perancangan sistem. Nah, selanjutnya masuk ke ranah analisis sistem. Di analisis sistem ini, kuncinya adalah mengarah pada penjabaran global, kemudian tahapan dalam menyelesaikan masalah. Nah, yang paling dekat dengan penjelasan ini, teman-teman, di sini sudah ada penjelasannya, yaitu pengembangan software dalam rekayasa perangkat lunak. Jadi, angkat bagaimana model pengembangan software-nya. Contohnya, menggunakan metode waterfall, menggunakan metode spiral, atau increment model, atau menggunakan RAD, atau prototyping, atau apapun itu jenisnya. Nah, sebenarnya, model pengembangan software atau perangkat lunak ini, di bagian ketika teman-teman membuat sebuah perancangan sistem, itu enggak selalu terkait dengan perancangan sistem yang teman-teman buat. Kebayang ya? Pak, saya bikin sistem informasi pendataan penduduk. Saya bikin sistem informasi untuk akunting. Saya bikin, nah, ketiga jenis sistem informasi ini bisa memilih salah satu model pengembangan perangkat lunak. Teman-teman langsung aja ketik model pengembangan waterfall, masukkan ke sana. Di model pengembangan waterfall, teman-teman paham bahwa ada urutan-urutannya. Di waterfall itu ada proses seperti feasibility study yang kayak gitu. Nah, teman-teman silahkan masukkan itu. Nah, kalau memang teman-teman perlu bantuan untuk waterfall seperti apa, sebentar. Saya akan coba perlihatkan. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Jadi saya sempat membuat tulisan di tahun 2010 sih, lama sekali, kayak 11 tahun yang lalu. Itu tentang konsep software development life cycle. Jadi ternyata di life cycle atau pengembangan perangkat lunak itu ada tahap persiapan atau inception. Jadi di sana ada pekerjaan seperti preliminary study. Nah, teman-teman boleh langsung ketik di bagian bab 4, itu teman-teman melakukan apa, wawancara misalnya dengan pihak di sana, kebutuhan sistem seperti apa, yang seperti itu. Kemudian ada teknik, yang kedua langkahnya ada feasibility study, selanjutnya ada sistem analisis, ada requirement analysis, ada desain, kemudian dan seterusnya. Itu adalah metode pengembangan perangkat lunaknya. Kalau teman-teman ngerasa yang saya buat ini penjelasannya terlalu panjang, teman-teman bisa ambil contoh waterfall model di internet, kemudian boleh dipilih salah satu. Nah, ini contoh waterfall model, teman-teman. Jadi, ada requirement, ada proses desain, ada proses implementation, ada verification, dan maintenance. Jadi, teman-teman di bab 4 nanti, sampaikan proses requirement-nya menggunakan teknik apa. Kayak gitu. Misalnya requirement kebutuhan fungsional dan non-fungsional, melalui proses wawancara dengan siapa-siapa. Kayak gitu. Kemudian di tahapan desain, teman-teman jelaskan, desain yang akan digunakan adalah menggunakan UML atau menggunakan DFD, data flow diagram. Jelaskan itu di bab 4. Selanjutnya, di bagian implementation, itu teman-teman jelaskan, sistem yang akan dirancang ini nanti akan berbasis web, atau berbasis desktop, atau berbasis mobile, menggunakan Java gitu misalnya. Ceritakan di sana. Kemudian, langkah selanjutnya verifikasi, teman-teman boleh sedikit mengarang misalnya dengan bilang bahwa
sistem yang akan dibangun akan diuji dengan menggunakan pengujian black box testing kayak gitu misalnya, dan selesai. Nah itu. Jadi sebenarnya bab 4 ini masih ranahnya kerajinan tangan teman-teman. Sama seperti bab 1, bab 2, bab 3 itu masih ranahnya kerajinan tangan. Kerajinan tangan itu maksudnya ya tergantung dari teman-teman rajin atau enggak tangannya ngetik segitu aja. Yang susah nanti sebenarnya dari KP itu adalah bab 5. Seperti itu. Kebayang ya? Di bab 5 itu teman-teman kalau yang bikin DFD, teman-teman menggambarkan dari diagram konteks, kemudian DFD level 0-nya, level 1-nya, kemudian penjelasan di masing-masing DFD, kemudian teman-teman menceritakan, apa namanya, IR diagramnya, dilanjutkan dengan struktur tabel dan segala macam. Nah, memang kelihatannya sepertinya banyak sekali, karena ini kerja praktek, apalagi teman-teman kerja prakteknya kelompok gitu misalnya, ya sudah nggak bisa ngelak lagi. Kalau sudah kelompok, tapi hasil yang disajikan ternyata tidak mangkus gitu ya, maksudnya tidak mendalam, ya mohon maaf, di sana nanti takutnya nilai untuk KP-nya teman-teman nanti berkurang, kayak gitu. Sehingga saya ingin sekali memaksimalkan teman-teman kalau misalnya posisinya sekarang adalah kerja kelompok, itu tolong dibagi kelompoknya untuk kita pecah bersama bab 5-nya. Nah, teman-teman yang misalnya tidak kerja kelompok, kerja prakteknya jangan berkecil hati, bukan berarti tidak bisa diselesaikan, enggak. Buktinya banyak kok kakak kelas yang lulus kerja praktek. Jadi kalau misalnya mereka bisa lulus, nah kenapa kita nggak bisa? Harusnya bisa dong. Nah, tolong tanamkan mindset itu di pikiran teman-teman bahwa ini adalah hanya sebuah mata kuliah, namanya mata kuliahnya adalah kerja praktek, dan kita hanya membuat laporan di sini. Kita belum ada ngoding, kita belum ada buat program, install ini itu, enggak. Kita cukup install Mendeley aja untuk bab 3-nya, kayak gitu. Jadi, saran saya teman-teman, segera dikerjakan bab 4, kayak gitu. Oke, itu sih dulu penjelasannya teman-teman. Mungkin saya sedikit nge-rap dari tadi nih, kayaknya dari pas jam 2 sampai jam 2 lewat 22 ini, full 20 menit Bapaknya ngomong, nggak ada jeda. Karena saya mulai merasa panik teman-teman, karena beberapa laporan Telegram yang masuk ke saya untuk diskusi, kita masih berkutat di 1, 2, 3, bab 1, 2, bab 1, 2, bab 1, 2, 3, kayak gitu. Saya belum melihat bab 4-nya. Sedangkan ketika saya cek lagi kalender, ternyata tanggal pengumpulan untuk pengajuan ujian itu adalah 18 Desember. Nah, saya mulai worry nih. Artinya minggu depan kita bab 4 sudah harus clear, bahkan kita sudah ke bab 5, kayak gitu. Jadi, oleh karena itu saya tekankan lagi, UTS itu adalah bab 1 sampai bab 4. Dan due date-nya adalah tanggal 10, teman-teman, hari Jumat depan. Dan sudah ada 2 yang ngirim. Nah, ini akan saya jadiin patokan ya, nanti yang laporan terakhir saja. Nanti yang sebelum-sebelumnya kalau memang belum dapat masukan dari saya atau sudah dapat masukan via live, teman-teman silahkan upload aja lagi. Tapi saran saya sebenarnya adalah yang ini. Oke, kita ambil contoh 2 teman. Kita ada Angelin sama Maria. Ini membuat perancangan sistem, oke, di SD 4 Sasetan. Kemudian di sini, oke, sudah pihak instansi. Ya, ini detail-detail seperti ini teman-teman segera didetailkan ya. Bila perlu, daftar halaman sama daftar gambar, daftar tabel juga segera dibuat saja. Nah, ini saya mau coba review cepat. Oke, biasanya cara membaca review cepatnya adalah baca kalimat awal. Jadi kita tahu apa isi paragraf ini. Oke, jadi di sini ada permasalahan, Excel. Ya, good. Oke, mulai kebayang saya. Kemudian rumusan masalahnya adalah bagaimana merancang suatu sistem informasi. Nah, ini mungkin tipe dan huruf besar, huruf kecilnya, ini hal yang masih bisa diperbaiki, nanti silakan diperbaiki lagi. Oke, bab 1, oke. Bab 2, kita lanjut. Ya, tentang penjelasan sekolahnya ya. Ada struktur organisasi di sana. Nah, ini kalau memang memungkinkan, memang dibuat ulang. Tapi kalau emang tidak apa-apa, dimasukkan aja. Jadi kita setidaknya
tugasnya apa maksudnya setidaknya ada dulu lah, jangan nyari perfect banget. Nanti takutnya teman-teman kelamaan, "Kok lama bab 2-nya?" "Ya saya lama buat struktur, Pak." Nah, jangan kayak gitu. Oke, lepas dari bab 2, kita masuk ke bab 3. Nah, nanti mungkin tak tolong untuk diperbaiki ya ini, penomoran. Ya mungkin saya sekalian ngetik lah. Perhatikan huruf besar pada penamaan, kemudian perhatikan penomoran pada bab 3, gitu. Kemudian, oh ini banyak sekali mengambil kutipan dari luar, terus di segala macam. Nah, biasanya cross check sama penguji adalah ngecek di daftar pustaka. Nah, kalau daftar pustakanya belum, nggak apa-apa, nanti segera dilengkapi. Jadi, daftar pustaka itu walaupun belum selesai, itu pun juga sebisa mungkin teman-teman buat ya. Jadinya itu jadi satu kesatuan. Jadi, saya baru selesai sampai bab 3, Pak. Nah, justru bab 3 itu karena isinya adalah rumusan masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka. Jadi sangat penting untuk memasukkan kutipan-kutipan yang teman-teman ambil di bab 3 itu untuk masuk di daftar pustaka, kayak gitu. Nah, biasanya bab 3 ini bab yang paling gampang di-skip oleh dosen, nggak begitu diperhatikan. Jadi, teman-teman mau tebal kayak, mau tipis, mau komplit, mau nggak, itu termasuk bab yang tidak begitu diperhatikan, teman-teman. Yang penting syaratnya adalah teman-teman mengutip seperti ini, menurut Iskandar Pohan, pastikan kutipannya teman-teman ini ada di daftar pustaka. Nah, ini saya tambahkan, pastikan kutipan masuk di daftar pustaka, pastikan menggunakan Mendeley. Oke. Dan yang terakhir adalah bab 4, analisis dan perancangan. Nah, seperti ini teman-teman, saran saya bab 4, gunakan ini. Bab 4 kita adalah metode penelitian. Jadi kita sepakati isi dari bab 4 adalah metode penelitian. Kemudian metode pengumpulan data, oke, primer dan sekunder, ya, sudah sesuai. Kemudian analisis sistemnya, kebutuhan fungsionalnya apa, non-fungsionalnya apa. Kemudian desain sistemnya oke. Nah, ini yang saya maksud tadi, dokumen flow-nya ada di sini, atau flowchart sistem yang sedang berjalan. Itu dimasukkan. Pastikan tidak cuma gambar, tapi juga ada narasinya. Nah, ini sudah cukup bagus. Teman-teman, dari rekan Angelina ya, tugasnya sudah cukup baik. Nanti revisinya silakan direvisi pada saat pengumpulan selanjutnya. Oke, saya lanjut akan mengecek yang kedua, yaitu punyanya Maria. Oh, tapi di sini tertulis bab 1 sampai bab 3. Tapi dikumpulnya di bab 1 sampai bab, kalau nggak salah instruksinya bab 4 ya. Ya, mari kita lihat. Nah, seperti ini maksud saya teman-teman. Jadi walaupun belum selesai, tapi yang namanya daftar gambar, daftar isi, itu sebisa mungkin sudah teman-teman buat. Jadi jangan dipecah-pecah filenya, gabung filenya menjadi satu file, kayak gitu. Oke, ini adalah latar belakang. Tadi topik atau judul yang diambil adalah perancangan sistem pelaksanaan ujian semester. Oke, jadi berbasis web di SD Negeri 5 Panjer ya. Mungkin nanti typo seperti spasi kurang ini itu bisa diperbaiki. Oke, lanjut kita ke latar belakang. Nah, minta tolong sekali nanti dirapikan seperti rapikan penulisan latar belakang pada paragraf. Seperti itu yang pertama. Kemudian, oke, rumusan masalahnya adalah bagaimana perancangan sistem informasi. Oke, good. Nah, ini penulisan di bab 2 sesuaikan.
Jadi di template kan sudah kita sepakati satu spasi ya. Nah, ini belum satu spasi, teman-teman. Jadi ini tinjauan umum sekolah, sedangkan di panduan sudah kita sepakati adalah tinjauan umum perusahaan. Jadi jangan mengganti yang ada di panduan. Jadi apapun yang ada di panduan itu ikuti. Seperti itu. Oke, sesuaikan nama bab dengan panduan. Oke, ini struktur organisasi. Ya, kita lanjut ke bab 3. Bab 3 ini penjelasan tentang sistem. Nah, di sini sangat kelihatan terburu-buru, yaitu rekan Maria, mohon maaf nanti bisa diperbaiki. Hal-hal yang sepele seperti ini, seperti margin ya, kemudian spasi juga yang harusnya satu spasi, apapun itu tolong dirapikan. Jadi tolong effortnya sedikit untuk melakukan perapian dokumen. Jadi yang kadang-kadang dicek duluan itu bukan isi ya, tapi konteksnya itu maksudnya bungkusnya itu dicek dulu, covernya itu dicek ya. Kita sering bilang jangan nilai TA dari covernya gitu. Ya kalau covernya sudah seberantakan ini misalnya, covernya berantakan itu misalnya dari format ya orang akan enggan untuk ngecek isinya bagus atau enggak kayak gitu. Jadi kadang-kadang di momen-momen laporan seperti ini prinsip yang penting isi daripada cover itu nggak bisa dipakai. Prinsipnya penulisan harus rapi karena itu termasuk isi juga kayak gitu. Ya, mungkin itu sih masukan untuk rekan Maria. Mohon jangan tersinggung atau apa, itu masukan dari saya. Nanti apalagi bilang saya sudah di ACC sama pembimbing saya ya, nah jangan kayak gitu deh. Kok gitu sama juga dengan nyari perkara dengan saya dan pengen nggak lulus gitu. Maksudnya coba dipahami masukan saya itu pasti bagus dan masukan saya nggak pingin mempersulit teman-teman kayak gitu. Nah, contoh ini halamannya satu semua. Kan nggak mungkin saya bilang bagus, maksudnya nggak mungkin saya ACC bilang, oh ini bagus, pasti kalau nggak saya kasih tahu kan nggak enak. Nah, nanti tolong perhatikan penomoran halaman. Tapi teman-teman, nah contoh seperti ini, rekan Maria sudah mengumpulkan, ini patut kita apresiasi bersama. Jadi, done is better than perfect. Sekali lagi, salah-salah seperti nomor kayak gini, itu sama sekali nggak masalah di mata saya. Saya pasti akan ngasih tahu dan tinggal diperbaiki. Tapi yang agak susah saya terima adalah teman-teman diam. Posisinya diam. Posisinya bingung mau ngerjain apa dan posisinya bingung untuk mengutarakan laporannya ke saya. Jadi teman-teman nyimpen itu. Padahal teman-teman ada masalah di topik, ada masalah di bab 2, bab 3, tapi teman-teman nggak cerita. Nah, itu yang agak susah saya deteksi. Saya lebih menghargai yang seperti ini. Salah-salah, spasi lah ini itu, tapi punya keberanian untuk menunjukkan tugas, itu jauh lebih bagus daripada diam dan tidak melakukan apa-apa kayak gitu. Dan pasrah, ya udahlah kita ngulang aja lah gitu. Oh jangan gitu, begitu teman-teman nggak lulus KP, itu sama aja dengan nggak lulus Metopen, kayak gitu teman-teman. Jadi Metopen dan KP itu saling terikat. Jadi bimbingannya itu di Metopen, dapat ilmu cara nulisnya di Metopen, kayak gitu. Teman-teman mengerjakan KP kayak gimana, diskusi dengan pembimbing KP-nya. Nah, untuk laporan, bisa dengan pembimbing KP-nya, kalau dari pembimbing KP misalnya kurang waktu untuk bimbingan, bisa dengan saya di Metopen. Jadi di saya juga ingin nge-push teman-teman biar laporannya selesai. Ingat teman-teman, bukan bikin laporan yang bagus, tapi bikin laporan yang selesai. Yang seperti ini contoh laporan yang saya apresiasi. Walaupun banyak celah untuk bisa kita perbaiki. Itu sangat bisa dikejar dalam waktu 1-2 jam. Jadi memperbaiki ini nggak sampai bikin keringetan. Yang susah adalah membangun bab 5. Sekali lagi, yang susah adalah membangun bab 5, karena isi dari bab 5 itu lumayan kompleks seperti itu, teman-teman. Nah, ini sudah dikumpul oleh rekan Maria, tapi belum saya nilai karena ini adalah pengumpulan sampai bab 4, jadi saya minta untuk lanjutkan bab 4 untuk diselesaikan dan dikumpul kembali.
Nah, teman-teman, silahkan segera untuk mengumpul di UTS ini, bab 1 sampai bab 4. Nggak usah nunggu sampai hari Jumat. Kalau memang saat ini teman-teman sudah sampai di bab 4, boleh segera upload, sehingga saya bisa langsung bantu untuk koreksi. Jadi teman-teman, itu sih dari saya. Silahkan kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Saya Pak Cindy mau bertanya. Ya, silahkan Cindy. Gini, untuk masalah judul untuk bab 4-nya itu kan kalau di template yang saya dapat itu namanya judulnya itu bab 4 itu analisis perancangan. Kalau Bapak kan tadi bilang metode penelitian gitu ya kalau nggak salah. Jadi Oh, di mana? file Word-nya ya? Di file Word yang dari kampus nih? Ya, template yang dari kampus itu namanya analisis perancangan untuk bab 4-nya. Oke, sebentar. Ini yang dari... Oke lah, coba saya diskusikan dulu dengan Pak Iwan, apakah kita pakai yang di template sini, di panduan kerja praktek, atau di Word. Kalau memang yang dari Word adalah analisis dan perancangan, seperti itu ya, Ya, Pak. dan memang itu kayaknya file terbaru, dan ini kalau nggak salah adalah file tahun 2019, ya udah kita sepakati pakai yang di Word aja. Baik, Pak. Ya, terima kasih untuk koreksi dan ketelitiannya Cindy untuk ngasih masukan. Silakan untuk teman-teman yang lain. Oke ya, kita sepakati ya, kita samain aja dengan yang ada di template, bukan yang ada di panduan. Karena yang di panduan ini adalah panduan yang cukup lama, yaitu tahun 2019. Jadi kemungkinan besar perubahan-perubahan yang sudah terjadi itu belum terupdate ke panduan, tapi sudah diupdate di bagian template seperti itu. Silakan teman-teman yang lain, ayo. Mohon maaf Pak, kan untuk laporannya dikumpul dari bab 1 sampai dengan bab 4. Tapi dari saya bab 4-nya baru sampai di diagram konteksnya, apa itu udah langsung dikumpul Pak atau diselesaikan dulu Pak? Kalau nggak salah diagram konteks Nike masuknya di bab 5 nih kalau bikin perancangan. Kecuali Eva membuat rancang bangun baru, diagram konteksnya masuk di bab 4. Jadi programnya yang ada di bab 5. Tapi kalau Eva membuat perancangan sistem informasi, kalau nggak salah harusnya ya, perancangannya itulah yang dibuat di bab 5. Salah satunya adalah diagram konteks. Yang dibuat di bab 4 itu hanya sampai di dokumen flow atau sistem yang berjalan saat ini. Tapi Pak, di dosen KB gini Pak, kan Pak Totonya itu ngirim Word-nya tuh Pak, yang contoh laporan KP itu. Habis itu saya kan lihat tuh di laporan KP-nya tuh bahwa yang diagram konteksnya itu ada di bab 4. Soalnya kan ada juga teman saya yang dosennya beda bimbingan, dia diagram konteksnya itu di bab 5 Pak. Makanya itu saya juga bingung. Oke, terima kasih. Nah, saya tidak bermaksud untuk ini di posisi gini nih, saya salah jawab langsung viral langsung nanti. Nah, gini, kalau memang dikasih contoh dari pembimbing, diagram konteks masuk di bab 4, nah mungkin coba bisa dicek kembali di bab 5 apa yang dibuat seperti itu, Pak. Kalau diagram konteksnya pindah ke bab 4, jadinya kita agak bingung nanti di bab 5 akan membuat apa untuk perancangan sistem. Seperti itu sih, kalau dari saya sendiri. Kalau misalnya dari
Eva dikasih contoh atau cuma dikasih, maksud kalau dikasih contoh, mungkin nanti bisa kita sharing, silakan Japri. Nanti coba dibaca lagi bab 5-nya isinya apa. Karena kalau perancangan, itu umumnya karena diagram konteks itu adalah perancangannya, itu masuknya di bab 5, seperti itu. Tapi kalau diminta di bab 4, ya udah, kita terima dulu. Tapi strateginya, jangan langsung di counter tak totoknya nanti, maksudnya di counter pembimbingnya nanti takutnya salah paham. Solusi dari saya adalah diterima dulu, kemudian dicek kembali kira-kira di bab 5 akan diisi apa. Kalau seandainya diagram konteks itu masuknya di bab 4 kayak gitu. Itu aja sih untuk Eva. Atau mungkin Eva sudah bisa ngasih jawaban sekarang kira-kira di bab 5 itu isinya apa. Pak, saya aja yang menjawab, Pak, ya. Ya, silakan sini. Oh, sini sama Eva satu kelompok. Bukan, Pak. Bukan. Jadi untuk bab 5-nya itu khusus untuk implementasi sistem aja, Pak. Oke, Nika kan kalau kita membuat implementasi sistem, sehingga bab 4-nya adalah perancangan, benar DFD-nya, di bab 5-nya adalah implementasi. Tapi kalau yang bahas tadi adalah untuk teman-teman yang hanya membuat perancangan sistem, tidak sampai implementasi. Jadi DFD-nya ada di bab 5. Kalau Eva memang membangun sistem, benar DFD-nya ada di bab 4. Di bab 5-nya adalah implementasi dari sistem yang dibangun. Seperti itu. Semoga menjawab juga ke teman-teman yang lain yang bingung. Ya, gimana, Eva? Maaf Pak, sebelumnya. Berarti kalau untuk membangun dengan merancang itu data ya Pak ya? Data napinya? Sorry, keputus. Diagram konteksnya Pak, kayak DFD-nya kayak gitu tuh. Oke, coba diulangi. Berarti gimana? Berarti kalau kan Bapaknya tadi bilang kalau perancangan sama membangun itu, kalau Beda. membangun itu diagram konteksnya berada di bab 4 ya Pak ya? Benar, ya. Bab 5-nya implementasi dari yang dibangun kayak gitu. Oh gitu. Oke. Seperti itu adanya. Maaf, Pak, mencela. Berarti saya kan buat perancangan untuk KP-nya. Berarti nanti untuk perancangan sistemnya itu di bab 5 boleh, Pak? Nggak sesuai dengan template yang diberikan. Iya. Iya, karena yang dibuat adalah perancangan, jadi kan itu yang dibahas perancangannya. Itulah yang ada di bab 5. Kalau yang dibuat adalah rancang bangun sistem sampai membangun sistemnya, perancangannya dibuat di bab 4, hasil implementasi dari pembangunan sistem tersebut dibuat di bab 5. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi ketika teman-teman membuat perancangan sistem, produknya teman-teman itu adalah perancangan itu sendiri kayak gitu. Tapi ketika teman-teman membuat sebuah sistem jadi di kerja praktek ini, yang sampai running well, yang sampai berjalan, bisa dipakai, artinya perancangannya di bab 4, implementasi atau jalannya itu di bab 5. Nah, ini aja sih dipegang teman-teman. Jadi dicek kembali kira-kira sampai mana buat TA-nya, KP-nya, apakah sampai rancang saja atau rancang bangun kayak gitu. Karena kalau rancang bangun itu pasti kerjaannya banyak. Itu ibarat kayak teman-teman membuat sebuah tugas akhir. Kalau misalnya itu adalah rancang bangun sistem formasi. Karena pasti proses pengerjaannya lumayan lama kayak gitu. Oke, silahkan rekan-rekan. Semoga saya ingin bertanya, Pak. Cindy dan Eva. Ya, silahkan Emma. Untuk di laporan bab 2-nya itu kan ada lokasi perusahaan. Dan saya kan nyari saya kan KP-nya di LPD Desa Adat Bebalang. Terus saya cari di Maps, ternyata nggak ada, Pak. Padahal kalau di asli wujudnya ada, lokasinya juga jelas. Itu gimana kira-kira ya, Pak? Oh, itu bisa. Sekarang solusinya dapat. Di foto aja maps-nya, terus dipin sendiri nanti.
Saya yang bikin sendiri gininya, alamatnya gitu. Ya, nanti diedit Atau pakai Photoshop, nanti dipin sendiri gitu, nggak apa-apa. baik-baik, Pak. Jadi Terima yang penting kasih. kelihatan aja jalan sama posisinya. Memang kemungkinan besar di Google Map nggak semua ini masuk, tapi nggak usah khawatir. Di foto aja landscape jalannya, kemudian dipakai Photoshop atau pakai pen atau apalah, nanti diketiin aja merah di posisinya itu. Nah, nanti dijelaskan bahwa di sana adalah titik tempat kerja prakteknya kayak gitu. Di LPD Bebalang Bangli gitu misalnya. Seperti itu. Belalang ya, Lalang ya? Di mana? Bebalang. Bebalang. Iya, Pak. Bebalang Bangli. Sorry. Sip. Baik, Pak. Ya, Makasih. semoga menjawab untuk Emma. Silakan yang lain. Silakan dikerjakan Emma dan saya tunggu bab 4. Nah, kayak gitu. Ini semua tak tantangin satu-satu. Saya tunggu bab 4. Silakan, ayo teman-teman. Atau mulai nggak enak? Nggak enak sih memang metopan ini di hari Sabtu ya. Kayak entar lagi mau malam minggu, tapi kok bapaknya bikin insecure, bikin perasaan nggak enak gitu. Memang sebaiknya kita kuliahnya hari Senin sih. Jadi pas momennya adalah hari awal minggu gitu ya. Kalau kayak sekarang kan kayaknya tunda Senin aja lah, Senin aja dikerjain ya, nggak apa-apa. Mau istirahat dulu nggak apa-apa. Silakan teman-teman. Ya, sepertinya teman-teman sudah mulai berpikir dan mulai terkomporin ya. Semoga teman-teman lumayan panas dan lumayan jengah untuk segera mengakhiri KP ini. Ingat sekali lagi, membuat laporan itu kita bisa andaikan sebagai penyakit gitu ya. Jadi tidak baik kita memelihara penyakit ini lama-lama gitu. Jadi sebisa mungkin ada waktu untuk menyelesaikan, ya selesaikan. Kalau bingung segera tanya gitu. Biasanya teman-teman bingung, diam. Nah, jangan kayak cewek gitu ya maksudnya. Maksudnya ya maksudnya kalau ada apa-apa tuh ngomong gitu, jangan diem. Saya tidak menyindir siapa-siapa kayak gitu. Nanti takutnya ada yang tersinggung. Intinya dikomunikasikan ketika memang itu menurut teman-teman rumit. Saya tidak bermaksud gimana karena apalagi kalau seandainya tadi dari Eva misalnya ada case ini bertentangan dengan ini kan bikin bingung. Nah, itu harus segera diungkapkan. Jadi kalau sudah diungkapkan, ketemu solusi jalan tengah, cepat tenangnya kayak gitu. Nah, kalau mungkin teman-teman kurang pede untuk bertanya di live session ini, nggak apa-apa. Telegram saya masih aktif, silakan di chat. Saya terima chatnya kapan aja. Kalau emang agak slow respon, mohon dimaklumi gitu aja. Itu aja sih dari saya, teman-teman. Saya tunggu untuk pengumpulan bab 4-nya sampai hari Jumat besok, karena itu saya jadikan sebagai UTS. Dan jangan malu kalau seandainya belum jadi, yang penting ngumpul gitu ya. Jadi saya bisa ngukur, oh teman-teman ada kesulitan, makanya nggak sampai selesai bab 4-nya, ya udah kumpul aja. Daripada teman-teman diem nggak ngumpul, jangan sampai kayak gitu. Mohon maaf Pak, saya bertanya lagi. Silakan, Cindy, gimana? Ya, kesimpulannya gimana Pak untuk bab 4 tuh isinya apa aja sih? Oke, isinya bab 1, 2, 3, 4 dari cover segala macam. Bukan, maksud saya itu untuk bab 4 tuh kan tadi Bapak bilang yang saya dengar Pak ya, ada pengumpulan data, ada sistem sedang berjalan di perusahaan, sama sistem. Ya Pak. Ya, itu aja. Ini dia, disesuaikan dengan pedoman ya kalau yang itu. Kalau saya sih masih berpegang sama pedoman ini. Jadi kalau rancang bangun dari teknik pengumpulan, bukan rancang bangun ya. Misalnya teman-teman membuat bab 4 perancangan ya. Sebentar, saya ada telepon.
Ya, oke teman-teman, sampai di mana tadi? Tadi menjawab pertanyaannya Cindy. Yang dibuat di bab 4 Nika adalah teknik pengumpulan data, kemudian sistem yang berjalan di perusahaan. Teman-teman bisa buat dalam bentuk dokumen flow atau flowchart, boleh, dari sistem yang berjalan. Kemudian masuk ke analisis sistemnya, teman-teman bisa mengambil salah satu yaitu waterfall model misalnya, dan ceritakan proses waterfall modelnya di sana. Jadi proses requirement-nya akan kayak gimana, desainnya akan menggunakan apa, dan seterusnya. Nah, seperti itu kurang lebih, teman-teman. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama, Cindy. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, nanti dicoba aja dikumpul dulu. Ya, silakan, Komang. Kalau misalnya bab 4, saya cuma dari pengumpulan data sampai jenis data, nggak isi metode waterfall tuh boleh ya, Pak? Soalnya dari dosen pembimbing nyuruhnya kayak gitu aja, Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Nggak masalah. Yang sebenarnya sih, karena tiang kiblatnya adalah pedoman, ya sesuai pedoman. Tapi mungkin ada kebijakan dari dosennya, misalnya tidak perlu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya hal itu ditambahkan, sepertinya jarang sih diminta ngurangin gitu. Jadi kalau kita nambahin tuh kayaknya, misalnya nih ya, analoginya nih, misal nih analoginya, ya kalau kita sembahyangan, ya yang pasti kan yang jelas yang pertama sembahyang di rumah dulu, baru sembahyangnya ke keluar-keluar. Nah, di kondisi tertentu, kita sudah sembahyang di rumah, tapi di luarnya ternyata ada 2-3 pura kita skip. Nah, gitu nggak apa-apa. Yang penting, yang paling basic banget untuk bab 4 itu adalah memang ini, teknik pengumpulan data sama sistem perusahaan. Sistem perusahaan diminta buat apa enggak? Harusnya sih buat ya. Dari Komang Rustini, apakah sistem di... Tak ada? Sistem perusahaan tuh nggak ada disuruh dibuat. Oh gitu, ya udah. Ya. Nggak apa-apa. Kalau emang nggak disuruh, oke. Kayak sistem Gimana? sedang berjalan juga, Pak? Nggih, kayak sistem yang sedang berjalan. Oh ada, Pak. Ada ya. Nah, Nika pun maksudnya. Kayak Basic Nika 2 Nika mungkin. Kalau metode pengembangan waterfall ini sebenarnya satu paragraf aja untuk narasi. Jadi menceritakan bahwa nanti menggunakan teknik waterfall kayak gini. Nggak banyak sih, cuma satu paragraf aja. Jadi ya harusnya bisa dong selesai ya kalau kayak gini ya. Kayak teman-teman sudah bab 4 sudah kelihatan semua. Pak, saya bertanya lagi, Pak. Oke, silakan. Di template-nya itu saya baru lihat ada subbab kebutuhan fungsional sama non fungsional. Boleh nggak Pak? Apa harus ngisiin tuh ya? Isi aja. Kalau dari tiang, isi nggak diisi, sebaiknya isi. Gitu sih yang pertama. Kalau memang memungkinkan dibuat. Kebutuhan non-fungsional sama kebutuhan fungsional itu udah dasar untuk membuat DFD, itu udah dasar untuk membuat UML. Kalau kita tidak menceritakan kebutuhan fungsionalnya apa, itu ibarat kita nggak ada nanya orang yang mau dibuatin sistem atau perancangan ini mau minta apa, itu kita nggak nanyain itu. Ibarat ada orang datang ke restoran mau pesan makan, orangnya diam, nggak bilang dia saya mau makan nasi goreng kayak gitu. Jadi mau kayak gimana kita rancangin buat dia, nah kayak gitu. Kalau saran tiang sih kebutuhan fungsional sama non fungsional itu dibuat. Nah, masalah buatnya ada di mana? Apakah saya taruh di bab 4 atau saya taruh di bab 5? Balik lagi terserah. Kalau untuk kebutuhan fungsional, ada yang memang laporan, gabung dia, desain perancangannya dengan kebutuhan fungsionalnya. Jadi di bab 5 ini kan digabung dari kebutuhan fungsional, non-fungsional, sampai dijelaskan tahapan DFD-nya, event list, segala macam, kayak gitu, boleh. Ada juga yang membagi, ada yang sengaja membuat kebutuhan fungsional, non-fungsional Nika dimasukkan di bab 4, karena itu termasuk dalam pengambilan datanya, atau sistem di perusahaannya, atau perusahaannya mau kayak gimana, baru pure sepenuhnya rancangannya itu di bab 5. Jadi Nika menurut yang termasalah ada di mana, tapi sebisa mungkin sih kebutuhan fungsional itu kalau kita berbicara perancangan, itu wajib. Ibarat kalau misalnya tiang mau buat rumah, datang ke arsitek, yang mau rumahnya style Bali, lantai 2,
mobil bisa masuk, misal kayak gitu. Terus nggak perlu AC banyak, tapi sudah bagus sirkulasi udara. Nah, itulah kebutuhan fungsional untuk membuat sebuah rumah. Nah, kalau Nikotin diceritakan, nanti kan bingung yang mau buatin rumah nih, maunya yang kayak gimana, kayak gitu. Ini aja sih sebenarnya untuk Cindy. Semoga menjawab ya. Udah Pak, udah ada bayangan. Terima kasih ya Pak sarannya. Siap, sama-sama. Yuk, silakan teman-teman yang lain. Nah, mungkin coba dikerjakan dulu ya teman-teman. Kalau bingung, segera japri. Ini aja sih sarannya. Yang akhiri ya, yang stop untuk recording.